saya NIM 043 kelas B1 TMR. Di sini saya akan menjelaskan tentang etnomatika dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, yuk mari kita bahas apa itu etnomatika. Etnomatika berasal dari kata etno yang berarti sesuatu yang luas mengacu pada konteks sosial budaya. Etnomatika berasal dari kata matema, adalah menjelaskan, mengetahui, memahami, menyimpulkan, mengidentifikasi, dan juga mengukur. Sedangkan etnomatika dari kata tiks adalah teknik atau mempraktikkan sesuatu. Jadi, etnomatika adalah pembelajaran mengenai hubungan antara matematika dan budaya, ataupun matematika yang dipraktikkan bersama kelompok budaya yang diidentifikasi. Tujuan dari etnomatika bagi siswa dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Persepsi siswa dan masyarakat tentang matematika akan lebih tepat. Yang kedua, pembelajaran matematika bisa disesuaikan dengan konteks budaya siswa dan masyarakat. Yang ketiga, agar aplikasi dan manfaat matematika bagi kehidupan siswa dan masyarakat luas lebih optimal. Yang keempat, memberi kontribusi terhadap budaya dan matematika beserta intinya yang mengarah pada suatu apresiasi tentang hubungan di antara keduanya. Contoh-contoh etnomatika dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kebudayaan masyarakat yang hampir terlupakan karena globalisasi modern adalah rumah adat. Contohnya rumah adat di Jawa Tengah yaitu Rumah Adat Kudus yang bernama Joglo. Rumah Joglo adalah rumah tradisional dari Jawa yang kepopulerannya terdengar sampai mancanegara. Itu karena desainnya identik dengan nilai warisan nenek moyang sehingga fungsi pembuatannya yang banyak. Tidak hanya dijadikan tempat tinggal saja, namun juga memiliki banyak filosofi lainnya. Seperti yang diketahui, Rumah Adat Kudus atau Rumah Joglo mempunyai struktur yang berbeda dari rumah adat yang lain. Di antara strukturnya Rumah Adat Kudus dapat dilihat menggunakan konsep etnomatika. Tadi sudah saya jelaskan konsep etnomatika adalah suatu pembelajaran mengenai hubungan antara budaya dengan matematika. Di sini matematikanya berkonsep bangun geometri. Di sini akan saya arahkan pada beberapa struktur bangunan Rumah Adat Joglo Kudus yang akan diteliti aspek geometrinya. Yang pertama, bagian atap. Filosofinya adalah bentuk atap dipilih sebab menyerupai format gunung. Sedangkan masyarakat Jawa mempercayai bahwa gunung adalah simbol segala urusan yang sakral. Di antaranya karena gunung dipercaya merupakan tempat tinggal semua dewa. Atapnya mempunyai dua bagian yaitu bagian sisi kiri dan sisi kanan. Bagian atap sisi kiri, kaitannya dengan etnomatika, atapnya mempunyai bentuk geometris. Dari bagian depan, atap terdapat bentuk trapesium. Trapesium merupakan bagian dari bentuk geometri bidang, seperti yang ada di video. Selanjutnya, bagian atap dari sisi kanan. Kaitannya dengan etnomatika, dari depan, atapnya berbentuk segitiga yang termasuk geometri bidang. Tetapi, jika dilihat dari samping, atapnya berbentuk prisma yang termasuk geometri ruang. Yang kedua yaitu bagian jendela. Setiap hunian joglo pasti punya jendela besar dan banyak. Bahkan bila dijumlahkan keseluruhannya bisa sampai puluhan jendela. Hal ini dibuat karena merupakan warisan dari kolonial Belanda dan arsitektur Jawa. Kaitannya dengan etnomatika, bagian jendela mempunyai dua bentuk geometris. Bangun pertama yaitu setengah lingkaran. Bangun yang kedua yaitu persegi panjang. Jadi perpaduan antara bangun setengah lingkaran dan persegi panjang membuat jendela menjadi menarik. Selanjutnya yaitu bagian pintu rumah joglo. Bagian ini umumnya berada di tengah ruangan. Filosofinya adalah menggambarkan tentang keharmonisan dan keterbukaan antara pemilik rumah serta orang lain. Kaitannya dengan etnomatika,
Bagian pintu berbentuk persegi panjang. Contoh etnomatika budaya Jawa lainnya yaitu gamelan. Gamelan berasal dari bahasa Jawa gamel yang berarti memukul atau menabuh. Gamelan memiliki filosofi. G berarti Gusti, A berarti Allah, M berarti maringi atau memberi, E berarti emut atau ingat, L lakonono atau melakukan, A ajaran, dan N adalah nabi. Jenis filosofi dan bentuk geometris gamelan antara lain. Yang pertama, gong. Gong berarti agung atau besar, mengandung makna bahwa Allah itu maha besar. Segala sesuatu bisa terjadi bila ada izin dari Allah. Maka dari itu, gong mengingatkan kita akan kebesaran kuasa Allah. Kaitannya dengan etnomatika, gong berbentuk lingkaran. Yang kedua yaitu selentem. Selentem terdiri dari lembaran lebar logam tipis yang diuntai dengan tali dan direntangkan di atas tabung-tabung yang menghasilkan dengungan rendah atau gema bila ditabung. Beberapa kalangan menamainya sebagai gender penembung. Penembung artinya yaitu meminta, bahwa bila kita menginginkan atau meminta sesuatu hanyalah kepada Allah. Jangan pernah meminta sesuatu selain kepada Allah. Kaitannya dengan etnomatika, selentem memiliki dua bentuk. Yang bawah berbentuk tabung, dan yang di atasnya berbentuk persegi panjang. Yang ketiga adalah kendang. Filosofi kata kendang diambil dari bunyi suara alat musik yang saat dibunyikan berbunyi dang, yang berarti bersegeralah dalam beribadah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Kaitannya dengan etnomatika, kendang dari depan berbentuk lingkaran, tetapi jika dari samping, kendang berbentuk tabung. Gambang. Gambang artinya adalah gamblang atau jelas, mengandung makna bahwa apa yang dikatakan harus jelas, sehingga maksud dan pesannya tersampaikan dengan sangat jelas. Kaitannya dengan etnomatika, pilah kayunya berbentuk persegi panjang. Kesimpulan, etnomatika adalah suatu pembelajaran mengenai hubungan antara budaya dengan matematika. Tujuan etnomatika yaitu membuat persepsi dan pembelajaran siswa dan masyarakat tentang matematika dan budaya akan lebih tepat, optimal, dan memberikan kontribusi yang mengarah pada suatu apresiasi tentang hubungan di antara keduanya. Budaya Jawa di sini yaitu rumah adat Kudus yang bernama joglo dan alat musik Jawa yang bernama gamelan. Kaitannya dengan etnomatika, rumah joglo memiliki berbagai bagian dan bentuk. Contohnya bagian atap berbentuk trapesium, segitiga, dan juga prisma. Jendelanya berbentuk setengah lingkaran dan juga persegi panjang. Pintunya berbentuk persegi panjang. Sedangkan dalam gamelan terdapat bermacam-macam bentuk, yaitu gong berbentuk lingkaran, selentem berbentuk persegi panjang dan tabung, kendang berbentuk lingkaran dan tabung, gambang yang pilah kayunya itu berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu etnomatika, tujuannya etnomatika itu apa, dan contoh-contoh etnomatika di sekitar kita. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.